Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillahi walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah setiap Masjid An-Nida TP yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah di pagi yang sangat indah ini, tanggal 18 Rabu 2009 di bulan Agustus ini, Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Seperti di mukaddimah awal tadi Al-Fakir sebutkan sebuah doa di mana ketika kita bangun dan bangkit dari tidur kita, ucapkanlah kalimat itu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah Allah matikan kita semalam. Dan tentunya kita berpikir, seandainya di pagi ini Allah tutup terus mata kita, Allah katupkan mulut kita, Allah tutup telinga kita, dan Allah kakukan badan kita, padahal masih banyak tanggungan kita kepada Allah. Perintah Allah masih banyak yang belum kita jalankan. Dosa-dosa kepada Allah pun belum sempat kita bersihkan. Tapi atas izin Allah, alhamdulillah, kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan pemirsa yang baru saja menyaksikan acara ini dan juga jemaah Masjid An-Nida TP yang datang hari ini adalah salah satu hamba-hamba yang Allah berikan sebuah kebaikan untuk memperbaiki diri kembali untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita jumpa dalam acara Nikmatnya Sedekah, sebuah acara yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya, Selasa dan Rabu. Dan pasti banyak sekali pelajaran yang diberikan oleh Ustadz Yusuf Mansur kepada kita semua tentang arti sebuah kehidupan. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung, silakan kepada kami bisa di line telepon 021 8779 7000 atau di 021 8779 8000. Pasti pemirsa masih ingat bagaimana penjelasan Ustadz di minggu yang lalu. Kalau kita punya hutang, maka selesaikan hutang itu dan kita cicil kepada Allah. Dan bagaimana kita mencicil kepada Allah? Kita langsung saja kepada Ustadz Yusuf Mansur. Silakan Ustadz. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alih walhamdulillah rabbil alamin. Perkalian matematika dasar sedekah 10 kali lipat ini nantinya akan memudahkan ibu dan bapak semua untuk mencapai hajat atau menyelesaikan masalah. Kalau ada orang yang mengatakan, kenapa sih sedekah harus begitu-gitu amat? Yang jadi masalah emang, yang menjadi kelebihan adalah sedekah emang sampai begitu amatnya, gitu loh. Jadi bukan kok sampai amat sih, emang begitu amatnya sedekah itu luar biasa. Dan memang kita ini harus memilih jalan yang enteng daripada kita memilih jalan yang susah. Contoh, di dalam awal surah Al-Furqan, kita coba baca bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi, maha suci Allah, nazzalal furqana, yang telah menurunkan Al-Furqan, Quran. Liyakuna, untuk menjadi lil alamina nadhira, berita buat alam. Ya, peringatan buat dunia. Something yang amazing lah buat kehidupan kita. Nah, terus ketika kita hidup tidak menggunakan Al-Quran, maka nggak ada yang istimewa. Contoh, ketika kita pengen jual rumah, terus yang kita tempuh adalah cara-cara dunia. Cara-cara dunia gimana? Iklan, betul ya? Terus apa yang aneh kalau kemudian laku? Dia biasa aja kan, namanya gue diiklanin. Terus pakai calo, apa yang aneh? Nggak ada kan? Yang subhanallah kan kalau kita pakai tuh Al-Quran. Kita udah ngaji yang tempo dulu.
Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Kita gelar sejadah, kita taruh di atas sejadah kita. Ditulis sih, dijual rumah. Tapi kita nggak pasang di depan. Pasangnya di atas sejadah kita. Kita sholatin terus. Kemudian tiba-tiba kita diajak pergi ke satu rumah. Yang kita nggak kenal siapa penghuninya. Ternyata penghuninya pas lagi ngeteng ngomong begini. Saya lagi nyari rumah nih. Nyari rumah susah-susah gampang. Kayak nyari jodoh. Teman kita yang ngomong, wah kalau lagi nyari rumah dia aja nih Ji. Segitu doang tuh. Nah, liyakuna lil alamina nadhira. Begitu juga sedekah. Kalau kita nabung buat beli mobil, ya itu memang begitu. Emang juga kalau mau punya mobil, mau punya apa-apa nabung kayak gitu kan. Tapi apa istimewanya? Kita ada Allah, kita pakai ilmunya Allah. Nah berangkat dari hitung-hitungan sederhana ini, kita akan kembangin ke banyak hal. Tapi kita mesti jago dulu di hitungan ini. Insya Allah di segmen berikutnya, kita akan coba masih berpraktek, masih ngitung-ngitung. Seperti apa hitungan-hitungannya, bagaimana cara menghitungnya, kita masih di seputaran matematika sedekah. Insya Allah. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di nikmatnya sedekah. Baik, terima kasih pemirsa. Siap-siap dengan belajar hitung-hitungannya. Saya coba turunin ke bawah ya. Dulu kan kita waktu kecil belajar kayak begini kan. 10 dikurang 1. Kalau buat kita berapa? Buat kita 19. Saya memudahkan pemirsa di rumah. Kenapa kok bisa jadi 19? Caranya begini ngitungnya. 10 itu kan? Dikurang 1. Memang di sininya berapa? 9. Tapi ingat di matematika sedekah tidak ada pengurangan. Oke? Yang ada pertambahan. Dari mana pertambahan itu? Dari Allah. Ya dari mana munculnya? 10 kali lipat. Apa yang dikali lipatin? Yang kita keluarin. Berarti kita keluarin berapa di sini? 1. 1 kita keluarin dikali 10. Munculnya berapa di sini? 10. Sehingga saldo akhirnya 19. Di sedekah tidak ada pengurangan. Yang ada adalah pertambahan. Baik, di sini ada Mas Ari ya. Mas Ari, coba. Oh. Mas Ari, di sini ada jemaah tetap nih. Jemaah tetapnya banyak pemirsa ya. Udah bawa dompet aja, udah tahu nih bakal ditanya dompet. Ini jemaah lama jadi tahu kalau saya panggil bawa dompet. Iya. Dompetnya bisa dilihat ada berapa duitnya. Ada berapa duitnya? Kasih tahu pemirsa tuh. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Jebakan. Apa mana? Jangan dimasukin lagi. Ngitungnya di depan ngitungnya. Udah cabutnya semua nah gitu. 200, 300, 316 ribu. Masih ada lagi. 300 berapa tuh? 300 Hah? Nah, 327. Coba Ari selesaikan matematikanya. 327 ribu. Gitu kan? Oke. Di sini sedekahnya 7 ribu. Di skema yang B sedekahnya 300 ribu. Coba selesaikan. Rp327.000 modalnya kan? Ini dari Allah kan? Oke. Sedekah lu 7.000 udah salah nih. Sekolah nggak lu? Kejem banget nih. Nih, gua ajarin dah. Ya cepat. 327.000 dikurang 7.000. 7 kurang 7 berapa ya? 320 betul. 32 lagi 320. Nah. Jelek amat sih tulisannya. Grogi.
Terus yang 7.000 dikali berapa? Dikali 10, turunin di bawah. Kok ada satunya lagi? 70.000, nggak ada satunya. Ah, gitu, ya kan? Jadi saldo akhirnya berapa? 390.000. Maklum deh, ini cuma SD ini waktu dulunya. Ri, lu sekolah terakhir di mana, Ri? S1 apa? Oh, properti. Ya bener, properti nggak belajar ngitung nih. Belajar dagang. Oke, properti itu harusnya bisa ngitung. Ini skema 1 ya. Skema 1 kalau Ari sedekahnya 7.000, duitnya jadi berapa? Jadi 390.000. Ri, aduh, nih, ada mikrofon. Kalau Ari sedekahnya 7.000 dari duit 327.000, Ari dapat berapa tuh? 390.000. Investasi dia akan jadi 390.000. Nah sekarang coba skema yang kedua. 327, sedekahnya 300. Ya, terus 7 betul. Nah, kok 6? Kan diambil bos. Kosong. Ini cara ngapusnya. Set, oke. Nah, jadi secara duit itu 27.000. Gedean di sini kan 320.000. Tapi akhirnya nanti coba lihat, coba terusin. Ini dikali dulu nih, 300.000 dikali 10. 3 juta. Susah amat sih, nulisnya di sini nih. 3 juta. Nah, jadi berapa tuh? Berapa duit? 3 juta 3.027.000. Lihat tuh, gedean mana? Gedean mana, Ri? Hah? Gedean yang 3 juta ya? Itu kalau sedekahnya berapa? Hah? Oh, nyengirnya kayak begini nih. Kalau sedekah 300.000 jadinya 3.027.000. Kalau sedekahnya 7.000 jadinya? Pilih yang mana? Yang benar nih. Salaman dulu. Hari sedekahnya 7.000. Sisa 7.000 ini pegang. Buat ongkos tuh. Buat. Nih ya pemirsa, nih ada lumayan. Alhamdulillah 300.000 kita. Ya. Kok agak gimana gitu? Kita cari korban baru setelah azan ya. Kita cari korban baru setelah azan berkumandang. Tapi ini bukan korban. Yang korban siapa coba? Nggak ada. Saya memang ngambil duit dia. Tapi buat siapa duitnya? Buat dia juga. Insya Allah. Jangan pada pulang nih. Ntar begitu azan pulang nih. Gua nggak mau dipanggil sama Ustadz dah. Ya dah. Saksikan dulu pemirsa azan yang berkumandang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pemirsa, sekali lagi biar pada enak hari Selasa dan Rebo, masjid dapat, pengajian dapat, saya dan TPI mengundang Bapak dan Ibu semua pemirsa untuk sama-sama sholat subuhnya di Masjid An-Nida. Jadi dapat sholat berjamaah, dapat doanya bareng, dan dapat ngajinya juga. Walaupun ada sih yang bawa TV ke masjid, ada yang SMS saya. Ya. Baik, kita kembali lihat. Di skema 1, siapa tadi namanya? Mana tadi? Mas Ari ya? Tinggal di mana? Di Bukit Modern. Di skema 1, beliau sedekah 7.000 dari 327.000 duitnya. Maka jadinya adalah 390.000. Di skema yang kedua, ketika dia memilih sedekah 300.000, sesuatu terjadi. Pembesaran yang kedua adalah dia dapatnya 3.027.000. Alhamdulillah dia ternyata memilih yang berapa? Memilih yang 300.000 ketimbang memilih yang 7.000. Kalau saya boleh jabarin, kebiasaan kita semua adalah begini. Nih pemirsa, ini duit dia nih. Duitnya Ari ini ada 100.000. Kemudian 50.000 berapa nih? 4. Ini 1,
50 ribunya 4. Kemudian 10 ribu ya. 10 ribu 1. 5 ribu tadi udah diambil 1 kan? Berarti berapa? 3. Ada yang 5 ribu, 3. Kemudian 2 ribu ya. Tadi ada 2 ribu nih. Kalau boleh ngomong jujur nih, kalau nggak boleh ngomong jujur. Ketika saudara Jumatan, yang mana yang dipilih? Nih yang ini nih yang dikeluarin nih. Yang 2 ribu, betul nggak? Kalau yang paling kecil adalah yang 5 ribu, yang 5 ribu. Kalau yang paling kecil yang 10 ribu, kalau yang paling kecil yang 5 ribu, yang 50 ribu. Udah mulai mikir nih, sedekah nggak nih? Udah mulai mikir, apalagi kalau yang paling kecil adalah 100 ribu. Nah yang terjadi sebenarnya harus kita latih pemirsa di rumah. Begini nih, ada 50, harusnya ya. Ada berapa tadi? 10, ada 5 ribu, ada 1000-an 2. Yang harus kita latih adalah yang paling kecil tinggalin, yang ini lewatin atau sedekahin. Kenapa bisa begitu? Karena emang ternyata tidaklah menjadi sebuah hal yang merugikan kita. Wong jadinya lebih gede kok. Baik, kita cari orang yang beruntung. Sebutannya bukan apa? Korban nih, orang yang beruntung. Atau siapa yang mau maju? Ya boleh, ujung. Ayo Anda maju sini. Ini Mas Anda ya. Ayo maju. Cepat lari. Ayo boleh maju. Pak Herno ya. Herno ayo maju. Kita coba latihan. Ayo latihan coba keluarin dompetnya. Kita langsung-langsungan aja deh. Bawa recehan. Oke. Sini di belakang. Sini belakang. Persoalannya bukan persoalan sedekah ya, tapi kita belajar dulu nih. Kita belajar sedekah. Nih Anda ya, Anda siapa namanya? Coba mana tadi mic-nya. Nih. Siapa namanya? Anda nih matematikanya nih. Anda modalnya 200, sorry. Oh nggak ada nih. Modalnya 200 ribu. Bentar. Ada gambar yang mana nih teknisinya? Coba nih, nggak apa-apa sini masuk. Sini. Coba betulin nih. Gue bisa nggak ada gambar ini. Nah, ini 200 ribu. Nih lihat ya pemirsa ya. Nih, ini tulisannya di pikiran nih. Ini 200 ribu ya. Kalau Anda sedekahnya 50, jadi berapa? Jangan diajarin. Akhirnya. Jadi 650. Dari mana judulnya? Ininya dikali 10. 50 ribu yang dikeluarin, yang disedekahin dikali 10. Dikali 10. Ini makin banyak yang datang nih. Gitu ya? Iya. Kalau yang 300, yang 150 yang disedekahin jadi berapa? 1.550. 1.550. Kalau yang disedekahin yang 200? Jadi 2 juta. Milih yang mana? Milih yang 2 juta. Ini depan TV doang kali ini. Iya. Sebelumnya setiap datang ke sini, sebelum belajar ini setiap datang kasih dulu di ke depan. Oh subhanallah. Supaya belajarnya lebih enak, lebih cepat. Tepuk tangan dulu deh. Jangan. Di masjid. Allahu Akbar. Ya. Terima kasih. Siapa nih? Ini nenek. Ibu Sumiati. Jadi pada setoran nih. Ibu Sumiati 100, 200, 300. Pegang. Lepas dari Bu Sumiati pengen sedekah semua ya. Bu Sumiati 300 ribu. Kalau sedekahnya 50 jadi berapa? 50 jadi 500. 500 ribu. Kalau sedekahnya 250? 2,5 juta. Kalau sedekahnya 300? Jadi 3 juta. 3 juta. Milih yang mana? Milih yang 3 juta. Milih yang 3 juta. Alhamdulillah. Ini 200 ribu. 200 ribu nih baginya paling gampang nih.
Ini beneran nih. Kalau sedekah 100 jadi 1.100.000. Tapi kalau sedekahnya 200 jadi 2 juta. Milih ibu siapa namanya? Ibu? Eni. Ibu Eni. Milih 200 ya? Semuanya. Alhamdulillah. Plus cincin nggak? Saya pengen manggil kru TPI ini. Saya pengen manggil kru TPI ini. Biar kru TPI ini tidak cuman ngerekam ya, tapi mendapatkan hasil juga. Mana Pak siapa nih? Pak, ini yang megang kertas siapa? Pak Panji. Wah ini, udah cepat. Sini, udah jangan cepetan. Ini produsernya kita panggil sekalian nih. Ini maaf. Ji, boleh nanya sesuatu yang sifatnya pribadi? Boleh, insya Allah. Jadi gemetar ini. Ji Panji bawa duit nggak? Bawa. Bawa berapa? Nggak tahu ada di dompet. Iya coba hitung. Wah tebel nih. Wah. Produser iya. Nah, iya coba keluarin. Berapa tuh? 152. 152.000. Nah, coba. pegang. 152, enggak, 100 berapa nih? 153. 153.000, biasanya. Kalau soal Jumat yang sedekah yang mana nih? Yang 3.000. Produser jujur, tapi dia sih sedekahnya banyak ya. Kalau kita yang 3.000, Haji Panji kan? Kalau 3.000 yang disedekahin, duitnya jadi berapa? 30. Duitnya jadi berapa Haji Panji? Nih modalnya ya. Coba bareng-bareng ya, 153.000. Kalau sedekahnya 3.000, di sininya jadi berapa? Itu 180. Enggak, di sininya nih. 30. 150. Nah inilah kalimat kita. Kita kalau sedekah 3.000 dari 153, duit kita tinggal 150. Padahal bukan tinggal. Tapi jadi berapa? Gitu. Paham? Bukan tinggal berapa. Coba ucapin dulu. Jadi berapa? Jadi berapa? Bukan tinggal berapa? Jadi berapa? Bukan tinggal berapa? Jadi berapa? Bukan tinggal berapa? Sekarang adanya berapa? Tuh iya, Allah nanya mau jadi berapa? Allah nanya sama kita. Allah nanya sama kita Haji Panji mau jadi berapa? Sekarang kalau Haji Panji sedekahnya 3.000, di sini memang saldonya tinggal 150. Tapi saldonya berlanjut. 3.000 dikali berapa nih? 10. Dikali 10, jadi berapa? 30. 30.000. Sehingga saldo akhir 180.000. 180.000. Oke, sekarang scam yang kedua. Scam yang kedua 153.000 dikurangin 150.000. 3.000 aja Haji Panji pegang nih. Amin. Ntar Rabu besok gue di delete nih. Nggak ada lagi besok masuk. Produser kita kerjain. 153 kurang 150. Berapa di sini saldonya? 3.000. 3.000. Benerkah tinggal 3.000? Tidak. Sebab yang 150 dikali 10. Di sini berapa? 1.500.000. Saldo akhirnya? 1.503.000. Subhanallah, 1.503.000. Haji Panji milih yang mana? Milih yang besar. Amin. Nggak kepaksa kan? Allah. Amin, alhamdulillah. Iya. Siapa lagi? Ini mah udah nggak ngitung lagi deh ya, langsung aja deh ya. Iya, 300, 500, alhamdulillah. Cincin aja, nah iya boleh. Nah ini nih matematika cincin nih, coba. Kita lihat, ibu siapa namanya? Mana tadi? Pinjam. Haji Panji silakan kembali. Maaf ya. Nih pegang. Aini dari Balikpapan. Ibu Nur Aini dari Balikpapan. Coba Ibu Nur Aini dari Balikpapan.
Nih pemirsa semua tolong dilihat ya. Waktu zaman kita SD dulu, belajar matematika lewat pisang kan? Betul nggak? Ibu Budi punya 5 pisang. Bener nih, ini bener. Punya 5 pisang. Lalu Ibu Budi memberikan kepada orang lain 2 pisang. Pertanyaannya adalah, tinggal berapakah pisang yang dimiliki Ibu Budi? Tinggal berapa? Tinggal 3 pisang. Ini aneh bukan patinosidin nih ya, maaf ya. Jadi pisangnya kayak begini nih. Kenapa matematika ini terus menerus ada di kita? Padahal kita sudah bertambah gede, bertambah dewasa, dan tidak lagi jadi anak SD. Coba, betul nggak Ustaz Alba? Ibu Budi punya 5 pisang. Kalau Ibu Budi ngasih orang lain 2 pisang, tinggal berapa pisang? 3 pisang. Ini kata siapa? Kata kita. Tapi kalau kata Allah gimana? Coba Bu Nurhayati. Iya coba. Kalau kata kita, kalau kata yang udah pada tahu ilmu sedekah, jadi berapa? 20 kali 2. Jadi berapa? Yang 2 ya, kali 10. Yang 2 kali 10 jadi 20. 20 pisang. Iya. Ditambah 3 pisang. Jadinya berapa tuh? 23 23 pisang. Subhanallah. Tiap hari sedekah pisang, maka bulan depannya jadi juragan pisang. Oh terjadi. Saya punya sahabat di Medan. Perwakilan wisata hati di Medan. Haji Joko namanya. Tiap Jumat sedekah roti. Tiap Jumat. Dia kosongin dompetnya buat beli roti. Tiap Jumat tuh dia kosongin. Subhanallah. 2 tahun kemudian dia bisa punya toko roti terkenal di Medan. Subhanallah. Kayak begitu tuh. Yang mau punya butik gampang. Sedekah pakaian. Ustadz kok kayak bercanda sih? Enggak bercanda, ini cara. Cara ini boleh diambil, boleh enggak. Oh itu mah enggak ikhlas. Gimana sih enggak ikhlas gimana? Orang kita ini belajar keyakinan kok. Kita belajar satu balasan. Ibu Nurhayati ya, Ibu Nurhayati sedekah apa tuh? Hah? Ibu Nuraini dari apa? Bu Nuraini sedekah cincin ya? Cincin gambarnya gimana tuh? Oh enggak ada. Hilang lagi nih. Bu Nuraini sedekah cincin, mana cincin lepas? Yang gede aja Ustaz. Subhanallah, dikasih yang gede ya? Ini ada permatanya ya? Ini permata biasa aja yang sintetis. Nih, Yang sintetis Ustaz. sintetis itu apa? Yang Sirkon, yang enggak asli. Itu juga cincin ya. Nah nanti kita akan belajar nih. Cincin ini akan jadi apa? Benarkah kalau Ibu Budi punya 1 pisang, disedekain sama orang lain tuh pisang, lalu tidak punya apa-apa? Kalau di template di zaman modern sekarang ini, Ibu Nuraini punya 1 cincin, lalu kemudian disedekahkan cincin yang nggak jadi apa-apa. Kita akan lihat. Tapi setelah komersial break yang berikut ini. Tetap bersama nikmatnya sedekah. Baik pemirsa, menarik. Ibu Nuraini, kapan Ibu Nuraini beli cincin ini? Iya, coba. agak lama sudah. Agak apa? Lupa. Ada setahun 2 tahun? Lebih kali. Lebih. Coba. Iya. Andai cincin ini didagangin. Misalnya kita punya duit nih, duit mati sama duit boleh didagangin. Beda nggak? Beda sekali. Di sini ada kawan saya Haji Dedi pedagang. Kalau dia punya duit, pasti pakai dagang terus, betul kan? Nggak mungkin kita taruh mati. Nah, cincin ini ketika dipakai sama Nuraini 2 tahun, jadinya apa? Iya tetap cincin, tapi kita lihat ketika Bu Nuraini sedekah cincin, gitu kan? Anggap aja nih cincin ya, anggap nih cincin. Sedekah 1 cincin, jadi berapa cincin? 10 cincin, 1, ayo bareng-bareng, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ini Bu Nuraini dulu belinya berapa? Lupa sudah. Kira-kira. Tukang emas mana tukang emas? Ada yang suka kreditin emas. Nih, boleh nggak kalau saya anggap 1 juta nih, berat nih cincinnya? Boleh nggak? Boleh ya? Kalau harga sekarang mungkin lebih Ustaz. Sekarang berapa? Kan hampir 300. 300 ribu, berarti 3 juta. 15. Enggak. 1,5. Ya, mungkin. Oke, kita hitung ya. Ini 1,5 nih. 1,5 juta modalnya dalam bentuk aset cincin. Berarti Bu Nuraini akan dapat pulangan 1,5 juta dikali Enggak, kan kalau
10. Berapa duit? 15 juta. 15 juta ini Allah ngasihnya bisa jadi 10 cincin atau bisa dikonversi. Nah, ini nyampe nih kita pada ilmu konversi. Kemarin kan saya janji kan, daripada kita nyicil, ini kayaknya kembali dulu deh. Ya, tapi dada dulu lah sama pemirsa. Dada beneran. Iya, balik papan ya. Ini alhamdulillah. Siap, terima kasih. Makasih ya Ibu ya. Baik, terima kasih, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Wah, Kalau dijual matanya enggak laku. kalau dijual matanya nggak laku, iya. Sip. Itu hanya emasnya. Yang itu kan yang emasnya ya. Ini ada juga dari Khalidah. Iya, alhamdulillah. Antum sudah ngasih? Belum, mana sini? Wah, banyak nih. Semua ya. Nggak usah pakai ngitung lagi ya. Sip, jadi dah. Siap. Kemarin katanya ada cerita menarik tuh. Nah coba, apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Tat, kemarin Selasa kemarin, Ya, saya sedekah 5.000 Tat. cekal 5.000 di sini maksudnya. Bukan ke masjid sama musola. Oke, terus? Pulang dari sini Tat. Oke. Sorenya alhamdulillah saya diganti Allah 3,5 juta Tat. Oh ya? Dari mana tuh? Dan Ada aja gitu ya? ada objek. Terus? Karena niat saya memang sedekah pagi itu saya pengen berangkatkan ibu saya ke ibadah umroh. Subhanallah. Oke. Ya. Kan masih kurang tuh Tat. Hmm. Karena ibadah umroh kan sekitar 20 juta Tat ya. Oke. Dengan Selasa ini lagi saya ketemu lagi Ustadz, saya sedekah yang ada nih Tat. 14.000 Tat. 14.000. Oke. Saya mohon doa Ustadz sama pemirsa dan jemaah yang ada di masjid ini Amin. supaya saya bisa berangkatkan ibu saya ke Mekah Amin. dan keluarga saya Tat. Baik. Betul. Doanya itu betul. Jangan cuma minta ibu yang berangkat, tapi sekeluarga. Kenapa? Kalau ibu doang yang berangkat, yang nemenin siapa? Jadi dalam doa pun kita kudu berani. Dalam doa pun kita kudu berani. Sebab tanpa sedekah pun buat Allah mah doa itu dikabul. Betul Ji. Orang suka bilang begini ya. Kenapa kok sedekah jadi pada pengen umroh begitu? Ente mah doa supaya umroh aja berangkat. Apalagi dengan amal soleh. Begitu kira-kira ya. Ya Pak Nawa. Terima kasih. Silakan kembali ke alamnya ya. Pemirsa, angkat tangan. Walaupun ini tayangan belum berakhir, angkat tangan. Saya kalau ketemu ada orang yang pengen pergi haji, saya berhasrat untuk ngaminin. Kenapa? Karena dengan ngaminin, kita semua jadi berangkat haji juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jamaah di Masjid An-Nida yang belum berangkat ke Tanah Suci, berangkatin. Kalau perlu berangkatnya bersama keluarga kami semua yang ada di rumah, yang ada di sekitar kami. Ya Allah, jika ada di antara pemirsa di TPI yang menyaksikan tayangan ini dan juga belum berangkat ke Tanah Suci, belum pernah menyentuh Ka'bah, belum pernah masuk ke Masjid Nabawi, belum pernah tawaf, belum pernah sa'i, ya Allah, berangkatkan para pemirsa bersama keluarganya ke Tanah Suci, ya Allah, dengan cara-caramu, tidak dengan cara-cara kami manusia yang lama jalan ke sananya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa udah didoain tuh, tinggal sedekahnya saja ya. Kita kalau sedekah itu seperti mobil kita tambahin bensinnya gitu. Nah sekarang kita lihat. Kemarin saya ngomong bagaimana kita supaya tidak berhutang. Ketika kita punya hajat senilai 15 juta. Hajat kita sebelah 15 juta nih. 15 juta kan banyak ya. Apa diantaranya nih? Umroh, betul nggak? Terus? Motor, betul. Kencang bener nih. Belum punya motor ya? Terus apa lagi? Bayar utang, betul itu. Bayar utang. Kalau utangnya itu 15 juta. Nah, kita udah tahu sekarang gimana caranya. Daripada kita nyicil nabung buat umroh, 100. Mendingan kita copot yang senilai dengan calon 15 juta. Saya sebut calon. Karena ini cincin tidak akan jadi 15 juta kalau masih di tangan. Tapi begitu kita keluarin, Bu Nur Aini keluarin, jeng, maka dia jadi calon 15 juta.
Memohonlah kepada Allah supaya sedekah kita diterima. Nah di sini nih orang lain bilang pamrih, ya, saya bilang doa. Coba ya dengerin. Ya Allah sebelum pergi umroh, ya Allah tolong berangkatin saya umroh, boleh nggak? Wajib nggak? Kita sama doa kudu. Lah terus sekarang kita sedekah cincin nih. Dan sedekah. Habis sedekah kita berdoa. Ya Allah, kalau engkau terima cincin ini sebagai sedekah, berangkatkanlah saya umroh ya Rabb. Terus ada yang bilang nggak boleh. Kayaknya kalau ada yang bilang nggak boleh, mendingan kita nggak usah sedekah cincin, betul nggak? Karena ternyata setelah kita sedekah cincin, kita jadi nggak boleh berdoa, lepas aneh. Mestinya kalau sebelum sedekah aja boleh minta, apalagi setelah sedekah. Bahasanya jangan pamrih bos, bahasanya adalah doa. Para pemirsa silakan belajar lebih banyak lagi di nikmatnya sedekah. Dan kalau pas siang atau malam kosong, masuklah ke www.wisatahati.com. Di sini lagi berlangsung tuh pelajaran apakah iya disebut sedekah pamrih kalau sedekah meminta sesuatu pada Allah. Nah, masuk dah. Login ke website kami, website kita semua, website sedekah www.wisatahati.com. Nah, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah. Hak kita sama Allah sesungguhnya bukan sekedar 10 kali lipat. Betul ya? Tapi sampai berapa? 700 kali lipat atau bahkan tidak terhingga, unlimited. Unlimited. Tidak terhingga. Tanpa batas nih, nggak ada ukurannya. Tergantung keyakinan saudara. Kalau saudara yakin nih, saudara ngejebolin nih duit tabungan, lalu saudara minta sama Allah, ya Allah, kalau saya adalah orang yang berhak mendapatkan ganti sampai 1000 kali lipat, dan dengan pergantian itu engkau mengizinkan saya memberangkatkan kalau gua saya umroh, Rob tolong ganti ya Allah. Saya pernah melakukan itu. Saya punya utang 13 juta rupiah. Udah masih ingat kan ceritanya? Itu di awal-awal dulu kan. 13 juta rupiah. Nih lihat. Utang saat itu 13 juta. Duit di tangan ada 200 berapa tuh dulu? 245.000. Saat itu saya menyedekahkan kurang lebih 145.000. Saya sisain 100.000. 145.000 saya menolak dikali 10. Bahasanya bukan bahasa pamrih tapi bahasa rintihan. Beda. Saya keluar dari swalayan tempat saya beli tuh 145.000 tuh saya beli minyak, beras, pak, telur, mie, segala macam. Kemudian saya keluar, saya merintih, saya nangis sama Allah. Saya bilang sama Allah, ya Allah, sedekah saya 145.000 kalau engkau kali 10 cuma 1,4 ya Allah. Enggak cukup. Aduh Pak, kalau yang kayak saya begini disebutnya pamrih Pak, kita mau kemana lagi sih kita ngadu? Enggak usah saya pegang tentengan 2 kantong plastik Pak, enggak usah Pak. Saya berdiri aja di depan rumah saya nangis. Ya Allah, saya punya utang 13 juta. Aduh Mak, itu gue boleh gitu loh. Makanya kadang-kadang saya bilang, bahasanya disambungin dulu. Kalau bahasanya gak ketemu, anak kita bawaannya nyinyir. Sodokah sih pakai minta-minta. Tapi ketika bahasanya adalah doa, ketika bahasanya adalah keyakinan, ketika bahasanya adalah ilmu dan iman, lalu berbuah menjadi amal soleh dan pengharapan, maka tidak ada yang namanya perdebatan. Nah saat itu saya bilang sama Allah gimana? Ya Allah, tolong kaliin 700. Bahkan saya ngasih tahu ke Allah hitungannya. 140 sekian dikali 700, ya Allah, ini 110 juta. 110 juta. Engkau bayar saya 10%-nya aja dari segitu. Kebayar dah tuh utang saya. Alhamdulillah kan.
Ditagih Kemis, hari Sabtunya muncul tuh duit 10 juta. Yang harus saya ambil di hari Senin. Di hari Seninnya, ternyata yang nagih utang ini tidak mau dibayar cuma 10 juta. Pengennya 13 juta. Hari itu juga tetap Allah kasih duit ke saya 13 juta. Tanpa jalan yang berliku. Jadi tergantung keyakinan saudara. Saudara keyakinannya apa? Sembuh. Oh, orang-orang yang mengajarkan training the power of mind, kekuatan pikiran, kekuatan apa lagi tuh, mimpi, kekuatan rasa, akan bilang begini, kalau yakin saudara sembuh, sembuh, gitu kan? Kalau saudara yakin saudara bisa, bisa. If you think you can do it, you can do it. Nah sekarang masa kita nggak boleh sih? Sedangkan yang kita pakai adalah kekuatan apa? Kekuatan nurut sama Allah. Ini yang disebut dengan kekuatan sami'na wa ata'na. Kekuatan amal soleh. Masa yang begini nggak boleh. Nah ini menarik. Nanti kita teruskan lagi. Ini segmen terakhir atau? Terakhir. Baik. Kita teruskan lagi pemirsa. Masih ada hari esok. Masih ada juga bulan puasa. Saya selama bulan puasa pemirsa nggak kemana-mana. Selama bulan puasa saya ada di pesantren. Insya Allah penuh. Silakan buat pemirsa yang ada di daerah-daerah, yang ada di Indonesia, kalau pengen berkunjung, pengen silaturahim secara langsung, saya tunggu di pesantren Darul Quran. Alamatnya di mana? Minta sama TPI. Atau langsung masuk ke www.wisatahati.com. Saya tunggu dah. Kalau perlu selama bulan puasa kita mabit nih di TPI. Malam Selasa, malam Rebo. Mabit boleh, asal bawa makanan sendiri. Ya. Sebab di sini nggak ada yang nyediain makanan. Bismillah ya, mudah-mudahan. Tapi sebelum itu Ustaz Albar, silakan. Subhanallah, pemirsa, demikianlah cara Allah mengganti kebaikan hambanya. Memang sekilas di luar nalar manusia, tapi kalau Allah berkehendak mudah bagi Allah. Intan surullah yang suruhkum. Siapa yang menolong Allah, Allah akan tolong dia. Dan siapa yang memberikan pinjaman yang baik untuk Allah, maka Allah akan hapuskan segala kesalahan dia. Enggak hanya itu. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan dia ke dalam surga. Mungkin surga di dunia juga kita masuk. Kebahagiaan, pelipat gandaan harta kita, dan selebihnya. Insya Allah. Kami dan kru nikmatnya TPI, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita jumpa kembali Rabu besok jam 5:30 sampai 5:30. Dan kalau Allah izinkan, saudara semua sehat, yuk sama-sama kita sholat subuh berjamaah di Masjid An-Nida TPI, langsung dapat kajian dari Ustadz Yusuf Mansur. Untuk menambah berkahnya acara ini, kita mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa. Doakan Indonesia, doakan seluruh dunia agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, aminkan. Aminkan beserta malaikat-malaikatmu ya Allah. Setiap hajat dan masalah yang dimohonkan, yang dibarengin dengan sedekah. Aminkan buat kami ya Allah, agar kami punya hajat tercapai, masalah kami selesai. Dan kemudian amal kami bertambah-tambah lagi banyaknya. Iman kami juga bertambah-tambah lagi besarnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pahala sedekah yang paling kami minta darimu ya Allah adalah ampunan buat kami, buat anak turunan kami, buat istri atau para suaminya, para ibu yang ada di sini dan di tanah air. Dan juga ampunan ya Allah atas segala kesalahan-kesalahan kami di masa yang akan datang hingga kami matinya nanti. Ya Allah kami juga meminta kepadamu rahmat, kasih sayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok hari apa ya? Hari Rabu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi panjang umurnya. Habis ini ada lintas pagi, silakan yang bila mana perlu berita, silakan diteruskan. Jangan lupa sholat duhanya ya. Sedekah barengin dengan amal soleh yang lain. Saya Yusuf Mansur bersama kru nikmatnya sedekah mengucapkan juga minta maaf kalau saja ajal tidak nyampe bulan suci Ramadan. Saya sempat meminta maaf kepada para pemirsa semua di tanah air. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.